Ya pemirsa, kasus penipuan online adalah hal yang selalu terjadi di sekitar kita. Nggak heran nih kalau penipuan melalui media sosial, telepon seluler, dan media elektronik lainnya terus bermunculan dengan beragam jenis modus. Lantas apa saja sih jenis penipuan online yang marak terjadi saat ini? Berikut informasinya untuk Anda. Kasus penipuan online adalah hal yang selalu terjadi di sekitar. Hal ini dikarenakan pengguna internet semakin banyak, tetapi keamanan dalam menggunakannya masih rendah. Sehingga penjahat cyber dengan mudah merenggut akun digital data-data pribadi korban. Di Amerika Serikat saja yang jauh lebih canggih, punya risiko 1:10 orang yang jadi korban penipuan online, bahkan bisa naik setiap tahunnya. Melansir dari Business Insider, angka kenaikan penipuan dalam setiap tahunnya bisa mencapai persentase 34%, serta orang yang terlibat tetapi tak kehilangan uang sebanyak 30%. Salah satu modus penipuan online yang kerap terjadi adalah modus penipuan via WhatsApp. Modus seperti ini adalah semacam link hadiah atau voucher diskon. Biasanya orang membagikannya di grup WhatsApp, walaupun ada juga yang melalui chat pribadi. Namun sebaiknya jangan pernah diklik karena itu hanyalah penipuan. Kalau bisa, Anda hapus saja link tersebut agar tidak tergoda untuk membukanya. Karena kalau sampai Anda membukanya, Anda akan diarahkan untuk mengisi data diri pribadi atau bahkan bisa jadi link tersebut disusupi virus yang bisa menyalin data-data di ponsel Anda. Berikutnya modus penipuan via SMS. Modus penipuan via SMS sampai saat ini masih sering terjadi. Isinya berisi mama minta pulsa, informasi menegangkan, tawaran pinjaman kilat, hingga informasi menang hadiah menggiurkan. Modus penipuan juga terus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Tidak heran penipuan melalui media sosial, telepon seluler, dan media elektronik lainnya terus bermunculan dengan beragam jenis modus. Lantas jenis penipuan online apa lagi yang saat ini marak berkembang di masyarakat? Dan apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari hal tersebut? Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di IDX First Session Closing. Ya pemirsa, kalau kita perhatikan memang semakin hari penipuan online atau kejahatan cyber terus mengalami peningkatan atau semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih pemirsa. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Business Insider, penipuan online di setiap tahunnya itu selalu meningkat sekitar 34% dengan beragam jenis modus. Salah satunya adalah mungkin pemirsa juga pernah mengalami nih, yaitu mama minta pulsa ya. Beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan soal mama minta pulsa karena ini merupakan salah satu jenis penipuan online. Kemudian banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, biasanya mengirimkan link-link pencurian data baik itu lewat WhatsApp maupun lewat email. Kemudian penipuan online juga lewat sosial media, salah satunya lewat Instagram. Saya sendiri pemirsa beberapa waktu lalu sempat menjadi korban penipuan online ketika saya belanja lewat Instagram. Karena saya memang kurang teliti, tidak memperhatikan ya apakah akun Instagram tersebut benar-benar asli, followernya beli atau enggak gitu ya. Karena saya tuh belanjanya buru-buru, akhirnya saya menjadi korban penipuan. Kerugiannya itu mencapai 1,5 juta rupiah. Jadi setelah saya mentransfer uang ke seller tersebut, tidak lama kemudian Instagram saya diblok, kemudian juga WhatsApp saya diblok. Ya udah, akhirnya uang saya hilang gitu aja pemirsa. Itu murni karena kesalahan saya buru-buru belanjanya, gak ngecek ya. Jadi biasanya kan kalau di Instagram itu seller-seller biasanya menyertakan nomor rekening. Nah, ada baiknya sebelum Anda belanja lewat Instagram, nomor rekeningnya itu dicek dulu nih di Google pemirsa. Biasanya kalau memang mereka itu merupakan penipu, akan keluar berita atau informasi soal kasus penipuan yang mereka lakukan. Tapi ngomong-ngomong soal Instagram nih pemirsa, baru-baru ini Instagram mengeluarkan fitur terbarunya yaitu @yours. Nah, mungkin sebagian dari Anda juga sudah pernah mencoba fitur @yours tersebut gitu ya. Jadi lewat fitur @yours ini kita bisa membagikan apapun yang ingin kita lakukan. Contohnya informasi-informasi seperti warna kesukaan Anda, alamat tempat tinggal Anda, kemudian juga mungkin nama dari hewan peliharaan Anda. Tapi sayangnya lewat fitur @yours Instagram ini justru menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penipuan atau pencurian data nih pemirsa. Dan sejauh ini sudah ada korbannya dan korban tersebut juga mengalami kerugian bernilai puluhan juta rupiah.
Tapi kira-kira kronologinya seperti apa sih kok lewat fitur @yours Instagram ini justru ada yang tertipu sampai puluhan juta rupiah? Nah, kita saksikan informasi lengkapnya pemirsa dalam tayangan berikut ini. Ramai di media sosial Instagram soal tren yang menggunakan fitur @yours. Fitur ini adalah stiker interaktif di Instagram Stories yang bisa membuat pengguna Instagram mengikuti tren pada topik konten tertentu. Tapi dengan tren ini ada juga pengguna Instagram yang dirugikan, seperti yang diunggah oleh @ditamokhtar_ di akun Twitternya. Ia menyampaikan jika ada temannya yang menjadi korban penipuan karena diminta mentransfer uang ke rekening tertentu. Korban percaya karena sang penipu menyebut nama panggilan kecilnya, sehingga korban meyakini jika penipu tersebut adalah orang terdekatnya. Korban memberikan uang senilai 35 juta kepada oknum penipu tersebut karena korban menganggap penipu adalah pihak dari keluarganya. Namun sesaat sang korban menyadari jika dirinya ditipu akibat mengikuti tren @yours di Instagram. Konsep dari fitur @yours adalah stiker untuk membuat utas umum di Instagram Stories. Dengan permintaan khusus dan respon publik, pengguna dapat membagikan stiker dan melihat siapa yang meresponnya di stories mereka sendiri. Sebagai contoh, pengguna Instagram bisa merespon pertanyaan berupa lagu favorit, makanan favorit, sampai panggilan nama sehari-hari, lalu dibagikan di Instagram Story pengguna. Namun di masa konsep interaktifnya fitur tersebut ada unsur kriminal di baliknya. Karena hal ini bisa menjadi wadah informasi bagi oknum penipu dengan mengumpulkan beberapa data dari subjek yang ingin ia tujukan. Jadi mulai sekarang lebih berhati-hati ya menggunakan sosial media agar tidak merugikan diri sendiri. Ya, itu dia pemirsa, ternyata ada salah satu korban pengguna Instagram ikut tren @yours ya di Instagram Story dan tertipu senilai 35 juta rupiah. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi kedepannya diharapkan tidak hanya saya tapi juga seluruh pemirsa IDX Channel dalam menggunakan sosial media juga harus lebih hati-hati lagi. Jangan gampang nge-share gitu ya atau membagikan informasi pribadi dari diri Anda sendiri. Memang sih menurut pakar teknologi, fitur @yours yang ada di Instagram ini memang salah satu manfaat ya atau cara dari Instagram untuk menarik pengguna untuk lebih banyak lagi menggunakan Instagram. Tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan pemirsa. Akhirnya para penjahat atau para penipu gitu ya bertamasya aja nih di Instagram, mereka hanya tinggal lihat story-story dari orang-orang, apalagi kalau misalnya Instagram tersebut ini tidak di private ya atau tidak dikunci gitu, siapapun kan bisa lihat. Nah, kalau siapapun bisa lihat, terlebih Anda membagikan informasi pribadi Anda misalnya soal tanda tangan, karena beberapa waktu lalu saya lihat ada yang nge-share soal tanda tangan di Instagram, kemudian tanggal lahir, kemudian ada juga nomor telepon. Nah, itulah yang perlu diperhatikan ya, jangan asal nge-share, nantinya dikhawatirkan data kita tuh disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya menyikapi hal tersebut nih, pihak dari Instagram sendiri berencana akan menghapus fitur @yours karena dikhawatirkan kedepannya ini akan semakin menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau semakin banyak terjadinya penipuan online pemirsa. Kemudian ternyata dalam 5 tahun terakhir pengguna aplikasi seluler di Indonesia juga semakin meningkat jumlahnya. Nah, di tahun 2020 ini menurut data dari We Are Social, ternyata masyarakat Indonesia ini telah mengunduh atau mendownload sekitar 6,32 miliar kali aplikasi, dengan uang yang dikeluarkan untuk mengunduh aplikasi tersebut ini mencapai 480 juta dolar Amerika. Tapi sayangnya di tengah tingginya minat masyarakat untuk mendownload atau mengunduh aplikasi seluler, itu juga dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online lewat kode referral pemirsa. Nah, ini apalagi nih penipuan lewat kode referral, ini kira-kira kronologinya seperti apa? Informasi lengkapnya kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Di dunia seluler, perjalanan pengguna biasanya dimulai dengan masuk ke aplikasi dan diakhiri dengan menyelesaikan satu atau beberapa tindakan, seperti melakukan pembayaran, memesan perjalanan, menukarkan poin loyalitas, atau mengakses kartu loyalitas. Secara tradisional, serangan penipuan yang dulu lebih sering terjadi di tahap pembayaran. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran yang luar biasa,
ke arah serangan penipuan di berbagai tahap perjalanan pengguna. Promosi dan penyalahgunaan kode referral menjadi salah satu modus serangan penipuan yang paling populer saat ini di perusahaan Indonesia dari segala industri. Biasanya kode referral digunakan untuk mempertahankan pengguna lama ataupun menarik pengguna baru aplikasi tertentu sebagai sarana pemberian intensif. Promo tersebut kemudian dikemas salah satunya dalam bentuk kode referral. Kode ini bisa didapatkan ketika seseorang mengundang orang lain untuk berbelanja di aplikasi e-commerce. Insentif berupa kode promo atau skema referral sangat populer di kalangan penipu karena mudah dimanfaatkan. Siapa saja dapat membuat akun palsu dengan menggunakan email baru dan merujuk diri mereka sendiri ataupun menyalahgunakan promosi yang ada. Akibat kenaikan pengguna aplikasi di Indonesia yang cukup tinggi, pun juga banyaknya uang yang dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk melakukan jual beli di dalam aplikasi, penipuan online menjadi semakin merajalela. Adapun situs cekrekening.id mengumumkan kasus penipuan online dari e-commerce dan jualan online di media sosial. Dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115.756 kasus. Walaupun demikian, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan 2020 yang mencapai 160.000 lebih kasus. Nah pemirsa, lain kali Anda harus lebih hati-hati ya. Ya mungkin sebagian dari Anda pemirsa sudah pernah menggunakan kode referral ya. Biasanya ini paling banyak digunakan ketika belanja lewat e-commerce. Jadi biasanya kalau kita mau dapat diskon ketika belanja di e-commerce tersebut, kita harus mengcopy gitu ya kode referral, atau kita harus mengajak orang lain agar join di aplikasi atau e-commerce tersebut. Tapi biasanya kode referral atau yang berupa link gitu ya, ini disalahgunakan oleh beberapa orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka meng-create atau membuat link-link yang palsu gitu ya. Akhirnya ketika diklik oleh seseorang itu nantinya data-data pribadi kita bisa terserap atau bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan biasanya link tersebut juga disebarluaskan lewat WhatsApp, baik itu pribadi maupun lewat grup. Nah ini juga sempat menjadi perhatian beberapa waktu lalu. Ada isu bahwa salah satu e-commerce di Indonesia ini membagikan uang tunai senilai 5 juta rupiah gitu ya. Itu disebarkan di WhatsApp, baik itu WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Saya juga sempat menerima, tapi untungnya saya tidak membuka link tersebut gitu ya, karena saya tahu sepertinya ini sudah tanda-tanda penipuan udah nggak beres gitu pemirsa. Dan tentunya banyak faktor juga nih yang menyebabkan kenapa akhirnya kejahatan cyber atau penipuan online semakin merajalela. Salah satunya adalah inovasi yang dilakukan oleh beberapa aplikasi di Indonesia ya. Jadi mengeluarkan fitur-fitur baru tadi seperti At Yours di Instagram. Akhirnya ini juga bisa menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan online. Kemudian ternyata di balik minat masyarakat Indonesia terhadap belanja online semakin tinggi, ini juga dikhawatirkan akan semakin membuka lebih lebar lagi potensi untuk terjadinya penipuan online. Kemudian kecanggihan teknologi yang saat ini semakin terjadi juga menjadi salah satu faktor pengguna internet yang semakin banyak. Kemudian human error ya, seperti yang saya ceritakan tadi di awal ketika saya tertipu belanja online lewat Instagram, itu merupakan human error gitu ya. Karena saya nggak ngecek dulu akun Instagramnya, main belanja aja, akhirnya tertipu senilai 1,5 juta rupiah. Kemudian juga masih lemahnya cyber security yang dimiliki oleh Indonesia pemirsa. Dan untuk penipuan online sendiri atau kejahatan cyber juga ada beberapa jenis nih. Yang pertama adalah phishing. Phishing ini adalah pengiriman link palsu, baik itu lewat bukan Instagram, baik itu lewat WhatsApp ataupun lewat email gitu ya. Paling banyak lewat email sih biasanya. Kemudian juga carding. Nah, carding ini adalah pelaku kejahatan ini menggunakan data pribadi untuk digunakan dalam kejahatan kartu kredit gitu ya. Jadi data-datanya diambil, akhirnya orang lain belanja menggunakan kartu kredit kita, nanti tagihannya masuk ke tagihan kita di setiap bulannya. Kemudian ada OTP fraud ya. Biasanya OTP fraud ini dikombinasikan dengan virus-virus yang bisa merusak software yang ada di handphone kita. Kemudian akhirnya ketika data kita tersebar, salah satu penyebabnya adalah kita bisa terjerat pinjol ilegal gitu ya, karena ada sebagian orang yang memanfaatkan data orang lain untuk kemudian mereka ini pinjam uang di pinjol, tapi padahal bukan kita yang pinjam, akhirnya kita yang ditagih-tagih gitu ya di setiap bulannya dari tagihan pinjol ilegal tersebut. Kemudian kira-kira langkah apa aja nih yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya kejahatan cyber atau penipuan online? Nah, kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini pemirsa.
Nah itu dia pemirsa beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya penipuan online atau kejahatan cyber. Oh ya, saya juga mau menambahkan satu hal lagi, lebih baik kita memang jangan sembarangan untuk membagikan informasi pribadi soal diri kita terutama di sosial media karena jejak digital itu selalu ada pemirsa. Ketika kita membagikan satu informasi yang menurut kita itu sangat penting atau krusial gitu ya, meskipun nantinya akan kita delete, tapi kan kita nggak tahu nih, apakah ada orang yang sudah mungkin meng-capture atau mungkin sudah menyimpan data-data pribadi kita. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti ini dikhawatirkan data pribadi kita disalahgunakan, kemudian terjadilah penipuan online yang bisa menyebabkan kerugian mungkin kerugian materi yang cukup besar seperti yang tadi terjadi pada salah satu pengguna Instagram yang menggunakan fitur Add Yours, akhirnya disuruh transfer uang 35 juta rupiah padahal itu bukan dari pihak keluarganya. Jadi pesannya adalah lebih bijak lagi menggunakan sosial media, kemudian jangan lupa lakukan tips-tips yang sudah saya bagikan tadi agar kita semua bisa terhindar dari penipuan online pemirsa. Dan semoga pembahasan di siang hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetaplah bersama